Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang calon presiden Korea Selatan yang sedang sibuk kampanye. Dia sering melakukan kegiatan sosial dan menjadi sosok yang dicintai masyarakat. Misalnya masuk gorong-gorong, hingga ketika dia sedang melakukan pidato di depan jemaat gereja, tiba-tiba istri tercintanya ditembak oleh orang misterius. Tapi semua itu hanyalah mimpi buruk dari Junik, calon presiden Korea Selatan yang kontroversial dari Partai Republikan Baru. Beliau memiliki istri bernama Moon Ju, seorang duta besar Korea Selatan untuk PBB, yang baru saja mengundurkan diri demi mendukung suaminya. Sejatinya Moon Ju tidak mau disetir oleh siapapun. Namun, di tengah kehidupan berpolitik ini, Moon Ju harus melalui hidup yang tak bebas dan dijaga ketat. Bahkan saat menjalani hobinya, yaitu berlari, Moon Ju tetap tak lepas dari pengawasan. 귀국했습니다. 갑작스러운 사행 배경에 대해서는 말을 아꼈습니다. Kemudian scene berlanjut pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan saat ini, yaitu Chae Kyung-shin. Dari sini kita tahu Moon Ju bukan orang sembarangan. Sejak lama dia sudah menjadi orang kepercayaan Presiden Kyung-shin. Bahkan saat menjabat sebagai duta besar, Moon Ju punya misi khusus, yaitu menangani isu nuklir Korea Utara. Namun, Bu Presiden merasa keberatan terhadap program kerja Junik suaminya kalau terpilih jadi presiden nanti. Bukan MBG, tapi sebuah program reunifikasi yang menyatukan kembali Korea Selatan dan Utara. 대통령님, 상현이 오늘 밤 늦게라도 만나뵙고 싶어요. Setelah pertemuan itu, Moon Ju pun bersiap menemani suaminya menghadiri misa. Tiba-tiba, Junik memberinya sebuah kalung salib dan berpesan agar Moon Ju selalu mendoakannya. Lalu di perjalanan, Junik berkata ingin membeli buah kesemek setelah misa selesai. Padahal dia terkenal tak suka buah kesemek. Hal itu membuat Moon Ju bertanya-tanya karena suaminya sangat aneh hari ini. 대미사가 열리는 평화와 용서의 교회에 나와 있습니다. 참석한 가운데 잠시 뒤인 5시부터 미사가 시작될. Sesampainya di gereja, mereka disambut oleh pendemo yang menolak reunifikasi dan menuntut Junik untuk turun dari pencalonan. Lalu saat masuk gereja, Moon Ju mulai merasa ada yang janggal sehingga dia was-was dengan sekitarnya. Pandangannya pun tertuju pada sesosok misterius yang berada di balik kamera. Singkat cerita, misa pun dimulai. Awalnya acara berjalan lancar dan hikmat, hingga tiba-tiba seorang pria berpakaian tentara menyampaikan protesnya tentang reunifikasi secara langsung di hadapan Junik. Dan tak lama setelahnya, tak disangka-sangka dia melakukan hal ini. Mimpi di awal film tadi menjadi kenyataan, tapi kali ini bukan Moon Ju, melainkan Junik yang jadi korban. Moon Ju pun segera menjadikan dirinya sebagai tameng dengan harapan sang suami masih bisa diselamatkan. Setelah menghabisi Junik beserta tim keamanannya, si tentara hendak menyerang Moon Ju. Namun tiba-tiba seorang pria menyelamatkan Moon Ju, akan tetapi tentara itu malah COD sama malaikat sebelum waktunya. Berita penyerangan terhadap Junik langsung viral di Korea Selatan. Keluarga Junik yang merupakan keluarga kaya turun-temurun pun mendengar kabar itu. Dan kini telah sampai di rumah sakit tempat Junik ditangani. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruang operasi. Beliau menyampaikan kabar duka bahwa Junik tak dapat diselamatkan akibat terlalu banyak kehilangan darah. Kabar itu menghantam Moon Ju dan keluarga bagaikan petir di siang bolong. Di tengah keterpurukannya, Moon Ju menggenggam erat buah kesemek yang tadi ingin dibeli Junik setelah dari gereja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Moon Ju tampak sedang makan malam bersama keluarga Junik. Di sini, nenek dan ibunya Junik dengan mulut pedesnya terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sang menantu. Lalu di tengah situasi panas itu, adik Junik yang bernama Jun Sang tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk menggantikan sang kakak sebagai calon presiden. Namun ibunya Ok Sun justru tak menyetujui keputusan itu dan malah mengusulkan Moon Ju yang maju. 미망인이 나오면 무조건 뽑아주니까.
그게 무슨 소리니? 미망인 불패 법칙이라는 게 있어요. 미국 선거에. Usai makan malam, pengacara keluarga menyampaikan isi surat wasiat mendiang Junik, yaitu bahwa seluruh hartanya yang bisa buat bayarin utang negara ternyata diwariskan hanya kepada Munju seorang. Sontak hal itu menjadi perdebatan keluarga Junik. Munju pun membela diri di hadapan keluarga yang merendahkannya, hingga akhirnya mereka menyadari keputusan Junik adalah bentuk protes atas perlakuan buruk mereka terhadap Munju. Meski begitu, keluarga tetap bersikeras mengajukan gugatan hak waris ke pengadilan demi merebut bagian mereka. 소송을 하죠. 예. 엄마로서 명예 때문이지. 최고의 팀을 꾸리세요. 비용 상관하지 말고. 예. 절대 떠날 수 없어. 하고 싶은 대로 하세요. 제 집에서 하실 건가요? Setelahnya, Junsang yang berprofesi sebagai jaksa mendekati Munju. Dia menyarankan Munju agar menyerah saja, berlagak ingin melindunginya dari kekejaman mulut ibu dan neneknya. Tapi dengan tegas Munju menolak. 그냥 소송을 하세요, 제발. Di tempat lain, pria misterius yang sempat menyelamatkan Munju di gereja tadi terlihat sedang memperbaiki kalung salib milik Munju. Tak lama, dia menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Ethan yang menyapanya dengan nama Mark. Dalam percakapan itu, Ethan menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran fantastis, yaitu menjadi bodyguard rahasia bagi seorang janda politikus Korea Selatan yang tak lain adalah Munju. Begitu mendengar nama Munju, Mark yang sebelumnya tampak tak tertarik pun langsung bergerak memata-matai Munju. Setelah melihat Munju yang tampak tegar dan menjalani hidup normal meski baru saja kehilangan orang tercinta, Mark justru menganggap tugas itu tak diperlukan dan dia pun menolak tawaran Ethan. She seems strong. Sementara itu, di sisi lain, Munju bersama tangan kanannya, Miji, mendatangi kantor polisi untuk mengecek perkembangan kasus Junik. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku adalah seorang sersan pasukan khusus bernama Kim Yong-ju yang merasa kecewa dengan kebijakan Junik. Dalam kesempatan itu, Munju juga bertanya soal Mark dan terungkaplah nama asli Mark, yaitu Baek Sanho yang asal-usulnya masih misterius. Beberapa orang yang diinterogasi menjawab Sanho berasal dari negara berbeda-beda. Malamnya, Munju mendatangi gereja dan bertemu dengan Pastor Inbo, yaitu pastor yang ada di insiden penembakan Junik. Di sana, Munju menitip pesan agar disampaikan kepada Mark alias Sanho bahwa dia ingin menemuinya. Namun, tanpa disadari Munju, Mark ternyata sudah mendengar percakapan itu. Lalu saat Munju dalam perjalanan pulang, Mark menunggunya di sebuah halte. Di sini, kemudian Mark mengembalikan kalung salib pemberian almarhum Junik kepada Munju. Tapi di saat yang sama, dia menyadari ada mobil yang mengikuti Munju, lantas mengajaknya pindah ke tempat lain. Begitu penguntit itu dengan terang-terangan mencoba menghentikan Munju, Mark pun tak tinggal diam, lalu memberi mereka salam olahraga. Setelah itu, Mark membawa Munju ke sebuah bukit untuk menghindari pasukan yang jumlahnya semakin banyak. Dengan santai, dia berkata bahwa kabur dan bersembunyi adalah hal biasa baginya. Sampai sini, kita semakin dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya Mark ini. Identitasnya misterius, keahlian gelutnya juga tak main-main. Munju lalu menanyakan tentang kata-kata terakhir Sersan Yongju sebelum innalillahi. Mark pun menjawab, di detik-detik sakaratul maut, Yongju sempat berkata kalau dirinya telah membunuh seorang mata-mata. Mark kemudian menunjukkan rekaman CCTV gereja sebelum insiden. Tampak Yongju menyelipkan sesuatu ke dalam sebuah Alkitab dan saat diperiksa ternyata itu adalah sebuah kartu berisi nomor telepon. Mark sempat mencoba menghubungi nomor itu lewat wartel. Namun tak lama setelahnya ada orang yang langsung memeriksa ke wartel seolah mencari siapa peneleponnya. Artinya, siapapun yang menghubungi nomor tersebut, lokasinya akan segera terlacak. Dari situ, Mark menyimpulkan satu hal, yaitu ada sosok berpengaruh besar yang bergerak di balik semua ini. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, Mark menemukan sebuah fakta mengejutkan. Dari rekaman CCTV terlihat sebelum misa dimulai, Sersan Yongju sempat bertemu dengan Junsang. 그날 도련님이 Jadi, siapa dalang di balik insiden penembakan Junik? Saya juga penasaran. Keesokan harinya, Munju mendatangi kantor Junik untuk bertemu dengan Chang He, asisten pribadi mendiang suaminya. Dari Chang He, dia mengetahui bahwa sehari sebelum Munju kembali dari Amerika, Junik mendadak memperketat keamanan. Bahkan saat perjalanan menjemput Munju, Junik bersikeras agar mereka mengambil rute tercepat dengan alasan ada tupai yang terus mengikutinya. Mendengar informasi itu, Munju pun bergegas pulang untuk mencari foto masa kecilnya Junik dengan adiknya Junsang. Dia ingat dulu Junik sering menyebut Junsang sebagai si tupai garang. Kecurigaan Munju terhadap Junsang pun semakin kuat begitu menemukan gambaran Junik tentang Junsang si tupai.
그래서 별명이 다람쥐였지. Kemudian Munju mendapat telepon dari Miji asistennya yang mengabari kalau keluarga Sersan Yongju terpantau sedang dievakuasi dari rumahnya. Miji pun segera membuntuti mereka sampai bandara dan ternyata keluarga Yongju akan dibawa ke Australia. Entah untuk tujuan apa. Namun belum sempat Miji mengabari Munju, tiba-tiba seseorang memergokinya. Tak berselang lama Munju sampai di bandara tapi tidak menemukan keberadaan sang asisten. Hingga dia mendapat telepon dari Junsang yang memberitahu bahwa Miji sekarang berada dalam genggamannya. 여기 오셔서도 그렇게 하실 수 있는지 한번 볼게요. Sementara di tempat lain, Pastor Inbo memberitahu Mark bahwa neneknya menerima sebuah surat. Anehnya, isi surat itu menyebut Mark akan datang untuk membawanya ke Tiongkok. Mengetahui hal itu, Mark lantas mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tiongkok hari ini juga demi menyelamatkan sang nenek yang kemungkinan sedang dalam bahaya. Sebelum berangkat, Pastor Inbo menyerahkan kalung keramat yang selama ini diyakini menjadi pelindungnya. Dia juga menyimpan sebotol anggur yang akan diminum bersama jika Mark kembali dengan selamat nanti. Dan sebagai bekal tambahan, Mark meminta Alkitab milik pastor untuk dia bawa. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 내 아들이여 무사하고 또 무사. Singkat cerita, begitu sampai di pelabuhan, Mark membuka Alkitab tersebut. Tak disangka-sangka, dia menemukan sebuah kartu dengan nomor telepon yang mirip seperti yang ditinggalkan Sersan Yongju. Seketika, firasat buruk menyelimuti Mark. Alhasil Mark pun membatalkan perjalanan dan bergegas kembali ke gereja. Kembali ke Munju yang kini mendatangi kediaman Junsang, tanpa basa-basi dia langsung menuntut penjelasan mengapa Junsang menguntit Junik. Jawaban Junsang cukup mengejutkan sebab dia menyebut Junik sebagai seorang mata-mata. Bahkan Junsang mengaku telah membentuk unit khusus untuk mengungkap kebenaran itu. Dan menurutnya pihak Amerika terlibat dalam kematian Junik. Tuduhannya mengarah ke Sanho yang ternyata adalah seorang tentara bayaran di perusahaan militer swasta asal Amerika bernama Valkyrie, di mana orang-orang dari kelompok itu terkenal kejam dan tak segan menumpahkan darah demi uang. Meski begitu, Munju menolak percaya begitu saja. Baginya, terlalu mudah memalsukan bukti di zaman sekarang demi menjatuhkan orang yang jujur. Apalagi Junsang yang mengaku memiliki bukti-bukti justru enggan menunjukkannya kepadanya. Junsang beralasan melakukan itu demi membantu Munju. Dia bahkan menyuruh Munju dan Miji untuk segera pergi dari Korsel dalam 24 jam ke depan. Setelah menemui Junsang, Munju pergi ke gereja untuk mencari Pastor Inbo dan Mark. Akan tetapi, dia justru menemukan sang pastor tak sadarkan diri di dalam ruangannya. Hingga tiba-tiba Mark muncul dan menyuruhnya untuk diam. Begitu diperiksa, ternyata Pastor Inbo sudah tidak bernyawa. Dia dibunuh oleh seseorang yang menyusup masuk dan pelakunya masih berada di sana tengah mencari sesuatu. Begitu orang itu muncul, pergelutan pun tak terelakkan. Setelah penyusup berhasil dilumpuhkan, Mark lalu mencoba menginterogasinya. Tapi penyusup itu hanya mengucapkan kalimat aneh tentang paus di laut yang jauh. Entah apa maksudnya, saya juga nggak tahu. Tak lama kemudian, beberapa orang gereja datang setelah mendengar keributan dari luar. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si penyusup untuk melarikan diri. Sementara Mark juga hendak pergi lewat jalur rahasia dan meninggalkan Munju. Namun Munju berkata ada hal penting yang ingin ditanyakan sehingga Mark mengajaknya keluar lewat terowongan bawah tanah dalam gereja yang disebut katakomba. Di sini, Munju menanyakan tentang pekerjaan Mark sebagai tentara bayaran Valkyrie. Dan Mark mengaku sudah tidak memperpanjang kontraknya di kelompok itu. Lalu Munju menyinggung tuduhan Junsang terhadap dirinya. Dengan tenang, Mark menegaskan bahwa dia bukan dalang di balik kematian Junik. Dia justru menghubungkan kematian Junik dan Pastor Inbo, di mana keduanya sama-sama tewas tepat sebelum menyampaikan pesan penting saat misa. Sesampainya di sebuah tempat penyimpanan anggur, Mark pun segera mencari anggur dari Pastor Inbo untuk dirinya. Dia lalu menuangkan isinya dan mendapat sebuah surat rahasia. Munju lantas membuka surat itu yang ternyata adalah tulisan tangan dari Andreas Miller, pria Korea yang menjabat asisten Menteri Luar Negeri di Amerika Serikat. Andreas memberitahu Junik soal penemuan kapal selam yang diduga membawa senjata nuklir milik Korea Utara tersembunyi di Pulau Mayang.
Mengetahui hal itu, pemerintah Amerika tentu tak akan tinggal diam dan mulai merencanakan serangan balik. Jika sampai terjadi, maka Asia Timur akan menjadi medan perang dan Perang Dunia Ketiga bisa pecah kapan saja. Namun, sebagai orang Korea yang ingin mengkaji ulang rencana itu, Andreas justru tak dilibatkan dalam rapat. Alhasil dia putus asa dan meminta bantuan Junik, sahabat baiknya, untuk mencegah peperangan itu. Di sisi lain, Nyonya Oksun tampak sedang bicara empat mata dengan seorang pejabat bernama Yu. Dia menyinggung jasanya dulu yang membantu Yu sampai menduduki posisinya sekarang, sekaligus biaya besar yang dia keluarkan untuk pengobatan anak Yu yang sakit keras. Dengan modal itu, Oksun berusaha menggali informasi soal keterlibatan Amerika dalam kematian putra sulungnya Junik. Namun, Yu mengaku tidak bisa bicara banyak. Dia hanya memberitahu bahwa seseorang bernama Andreas Miller kini sedang diburu FBI karena dituduh membocorkan rahasia pemerintah Amerika, dan orang yang diketahui berkirim surat dengannya adalah almarhum Junik. Dari situ, mereka mencurigai Junik sebagai mata-mata dan aktif berkomunikasi dengan Korea Utara. 회장님, 이 집은 감청되고 있습니다. Lalu sebelum pergi, Yu memperingatkan Oksun agar berhati-hati terhadap seseorang yang bekerja untuk organisasi Palkiri, dan orang itu tak lain adalah Mark alias San Ho. Sementara itu, Munju dan Mark kini telah keluar dari terowongan. Mark lalu menyerahkan kalung peninggalan Pastor Inbo kepada Munju sebagai simbol doa dan perlindungan yang selalu menyertainya. Setelah berpisah, Munju bergegas menemui Presiden Kyung Shin. Begitu dipertemukan, dia langsung mengungkap penemuannya tentang surat dari Andreas Miller. Namun, jawaban Bu Presiden justru jauh dari harapannya. Alih-alih menjadi penengah, beliau memilih menumpangi salah satu pihak demi mengubah arah rencana besar yang sedang digodok. 난 작년과 같은 결론을 기다렸지. 이건 외교가 아니라 전쟁이야. 미친놈 게임. Presiden Kyung Shin bahkan menegaskan bahwa kematian Junik bisa dijadikan alat untuk menumpang kepentingan Amerika. Artinya, dalang di balik pembunuhan itu akan ditutupi. Beliau juga menyuruh Munju untuk pergi dan tidak mengusut tuntas penyebab kematian Junik agar tidak mengganggu strategi politiknya. Setelah dari situ, Munju kemudian pulang dan menemui ibu mertuanya. Di sini, dia mengungkit masa lalu saat Oksun sempat menentang hubungannya dengan Junik, tapi tiba-tiba berubah pikiran menjadi merestui pernikahan mereka. Oksun pun buka-bukaan kalau sebenarnya dia sempat mencari tahu detail tentang kehidupan Munju sebelum menikah dengan Junik. Dari situ, Oksun menyimpulkan meskipun dibesarkan di Amerika, tapi Munju tetap cinta dengan tanah air Korea Selatan. Kekaguman Oksun semakin bertambah setelah melihat pidato Munju di PBB. Dari situ, beliau merasa Junik butuh sosok Munju agar bisa bertahan di dunia politik. 우린 준익이가 정치를 하길 바랬지. 그게 애국심이구나. Karena alasan itu pula, Oksun lebih memilih Munju untuk maju sebagai calon presiden ketimbang Junsang, putra bungsunya sendiri. Melihat kesempatan ini, Munju pun mengajukan tawaran agar Oksun menjadi pendukung sekaligus sponsor utamanya. Sebagai gantinya, Munju akan memberikan semua warisan dari Junik kepada Oksun. Mengetahui tekad Munju sangat kuat, maka Oksun menerima tawaran itu. 말해봐. 뭐부터 시작할까? Munju lalu meminta agar Oksun menghubungi Junsang dan menyuruhnya untuk mengembalikan Miji kepadanya. Selain itu, Junsang juga harus segera mundur dari pencalonan presiden. Di tempat lain, Mark telah tiba di sebuah sungai perbatasan Tiongkok. Tapi untuk menyeberangi sungai itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa, sebab para sniper siap menembaki warga yang nekat melintas. Entah bagaimana nasib neneknya Mark sekarang, tapi di sini Mark mengingat pesan-pesan dari Pastor Inbo sebelum wafat. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk menerima tawaran klien yang menghubungi Ethan, yaitu bersedia menjadi bodyguard rahasia yang akan menjaga Munju. I take care of her. Keesokan harinya, Munju mendatangi seorang senior aktivis Korea Utara yang juga dikenal sebagai mentor politik mendiang Junik bernama Im Dujin. Dia mendatanginya sebab nomor Dujin lah yang dihubungi terakhir kali oleh Junik. Ternyata, sebulan yang lalu Junik datang ke rumah Dujin untuk menunjukkan surat dari Anderson Miller. Saat itu, Junik juga menyatakan bahwa reunifikasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk mencegah peperangan antara Amerika dan Korut. Dia lalu meminta Dujin untuk bergabung di kampanyenya dan menangani kebijakan reunifikasi. Namun Dujin menolak. Lantas sekarang Munju meminta dukungan Dujin sebab dia yang akan maju sebagai calon presiden berikutnya. 수레바퀴 아래 부서져 나가겠지. 저 부서지는 건 괜찮아요. 그 수레바퀴 방향 제가 조금 돌려보겠습니다. Berita soal Munju yang menjadi tameng saat Junik diserang di gereja saat itu kini semakin viral di seluruh media Korea Selatan. Berkat itu, dukungan masyarakat untuk Munju sebagai calon presiden pun melonjak tajam. Kemudian Oksun mulai bergerak. Dia mulai dari mempengaruhi ketua Partai Republikan baru yang bernama Hwang untuk memastikan dukungan partai jatuh ke Munju. Caranya cukup licik, yaitu dengan mengancam akan membeberkan rahasia pribadi Hwang soal anaknya yang terlahir dari hubungan terlarang. Alhasil Hwang tak mempunyai pilihan lain selain mengikuti permainan Oksun. 제가 어떻게 해드리면 되겠습니까?
우리 며느리 앞길에 걸림돌이 되지 마세요. Sementara di sisi lain, Munju mendatangi Junsang dan mengancamnya dengan kasus DUI alias mengemudi dalam keadaan mabuk sampai mengakibatkan korban jiwa. Meskipun Junsang sempat mengelak, tapi Munju mendapat bukti-bukti kuat, bahkan bukti tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan Junsang terhadap istrinya. Dan semua itu dia dapatkan dari ibu mertuanya. Mendengar bahwa ibunya justru berpihak kepada Munju, Junsang merasa dikhianati dan diremehkan. Dari situ, Munju langsung menyuruh Junsang untuk segera pergi ke Jerman. Maka kini situasinya berbalik. Kalau sebelumnya Junsang yang menuntut Munju agar angkat kaki dari negeri ini, kini giliran Munju yang memegang kendali. 이렇게 된 이상 우리 다 지옥에서 보자고. Situasi kini makin sibuk, semua pihak bergerak cepat mempersiapkan pencalonan Munju dan kampanyenya. Dari hasil survei yang diterima Chang He, nama Munju bahkan sudah meroket ke peringkat 1 sebagai calon presiden dari Partai Republikan baru. Di tengah diskusi strategis bersama Miji dan Chang He, Munju kedatangan ibu mertuanya. Kemudian mereka berbincang empat mata membahas rencana yang sejauh ini berjalan mulus. Di sini, Oksun memberi wejangan, yaitu Munju harus merebut simpati publik, bukan sekadar dengan kata-kata, melainkan lewat emosi, bahkan air mata. 네가 눈물을 흘리는 거. Oksun bahkan sudah menyiapkan draft pidato dengan bagian-bagian yang ditandai khusus di mana saatnya Munju harus menangis. Lalu saat Oksun sedang di perjalanan pulang, Huang menghubungi untuk memberitahu informasi penting, yaitu bahwa ada beberapa orang Amerika terbang ke Korsel yang mungkin dapat membahayakan Munju. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan dengan Mark yang sedang menandatangani kontraknya dengan Valkyrie. Setelah sempat hiatus, kini dia kembali ke organisasi itu demi melindungi Munju. Kemudian saat di tempat tinggalnya, Mark mulai mempersiapkan persenjataan sambil menonton pidato Munju di PBB yang menjadi favoritnya. Mark tertarik dengan Munju sebab dari pidato itu Munju dengan lantang menyatakan kepeduliannya terhadap keadilan bagi rakyat Korea Utara. Munju sendiri kini sedang tidur, tapi saat subuh-subuh dia ditelepon oleh Bu Presiden yang mengaku terkejut dengan pencalonan Munju. Dia menilai Munju melawan perintah dan memperingatkan Munju agar tidak menghalanginya selagi dia masih aktif menjabat sebagai presiden. Di sini, Munju menyatakan tekadnya untuk mengungkap kebenaran soal kematian Junik. Dia tak terima pembunuh suaminya disembunyikan begitu saja hanya demi diplomasi politik. Namun, Kyung Shin menegaskan bahwa Munju tak akan bisa jadi presiden Korea tanpa dukungan Amerika. 진심 걱정돼서 알려주는 거야. Tibalah hari pengumuman Seo Munju sebagai calon presiden Korea Selatan. Acara besar itu akan diadakan di alun-alun Gwanghwamun, Seoul. Dari Gwangju menuju Seoul, Munju dijadwalkan naik kereta khusus dengan perjalanannya disiarkan langsung di televisi dan media sosial. Dari acara di monumen, Munju mengingat betul nasihat-nasihat dari sang ibu mertua, yaitu harus memperlihatkan kesedihan demi meraih banyak suara di pemilu nanti. Sementara di lokasi kampanye, Mark telah siaga dari kejauhan dengan senapan snipernya. Tapi tiba-tiba dia mendapat pesan dari timnya, yaitu bahwa seorang teknisi bom telah tiba di Korea dari Amerika dan dicurigai bisa mengancam keselamatan Munju. Mark langsung berusaha menghubungi Munju, tapi teleponnya tak kunjung diangkat. Dia lalu mendatangi Chang He yang kemudian menghubungkannya dengan Munju. Dari layar tancap, Mark melihat seorang teknisi baru saja pergi dari kursi yang akan diduduki Munju. Sontak dia melarang Munju untuk duduk, tapi sayangnya sudah terlambat. Sebagai orang yang berpengalaman kerja di unit pasukan khusus perlindungan VIP di Irak, Mark menyampaikan bahwa ada kemungkinan bom ditanam di bawah kursi Munju. Jadi sekarang satu-satunya cara adalah Munju jangan sampai berdiri sebelum bom itu berhasil dijinakkan. Begitu kereta yang dinaiki Munju berangkat, Mark pun bergegas ke stasiun tujuan Munju. Dia bahkan naik mobil dengan ugal-ugalan karena dikejar waktu. Singkat cerita, Mark akhirnya sampai. Dengan keahliannya, dia pun berhasil menemukan keberadaan bom yang berada tepat di depan Munju dan terhubung dengan tempat duduknya Munju. Jadi bom itu bisa meledak jika Munju berdiri dari kursi barang sedikit saja. Namun sialnya tidak hanya bom, tapi ada puluhan paku yang bisa melukai dengan cara tragis saat bom itu meledak. Sambil menunggu tim penjinak bom, Mark mencoba memutus arusnya. Akan tetapi, sisa waktunya hanya 6 menit, sedangkan tim penjinak diperkirakan sampai 10 menit lagi. Di tengah ketegangan itu, Mark berusaha menenangkan Munju dengan mengajaknya bicara santai. Setelah itu, dia mengajak Munju untuk bertukar kursi dengannya. Meskipun berat, tapi Munju tetap mengikuti arahan Mark.
Setelah berhasil pindah dari kursi kematian, Munju terpaksa keluar dari kereta dan meninggalkan Mark sendirian. Sedangkan di luar, orang-orang berkerumun mengkhawatirkan nasib Munju sang calon presiden serta Mark yang masih di kereta. Situasi semakin mencekam ketika waktu tinggal beberapa detik dan untuk mengurangi dampak dari bom terhadap tubuhnya, Mark lantas melakukan hal ini. Beruntung baik Munju maupun Mark berhasil selamat meskipun Mark harus mengalami luka-luka. Setelah tim medis datang, Munju diberi saran agar menunda kampanye sebab situasinya tak memungkinkan. Bisa jadi si pelaku yang memasang bom masih mengincar Munju di acara berikutnya. Namun, Munju bersikeras untuk melanjutkan jadwalnya sebab dia yakin Chang He dapat memastikan lingkungannya aman. Lalu malamnya Munju akhirnya tiba di lokasi kampanye. Banyak pendukung yang sudah menunggu kedatangannya, termasuk sang ibu mertua, ketua Huang, serta kakek Dujin. Akan tetapi selama berpidato, Munju tidak membaca naskah yang sudah dipersiapkan oleh Oksun. Dengan lancar dia menyampaikan hal-hal sesuai arahan hatinya di depan masyarakat. 제 이름은 서문주라고 합니다. 제가 전통적인 정치 계보와 상관없는 여성 외교관이기 때문에 여러분들은 바로 그런 이유, 제가 우리 정치에 근본적인 변화를 가져올 수 있다고 오늘 저를 붙잡으려 한 게 무엇인지 저는 알지 못합니다. 행복한 가족, 서로가 서로를 가진 사람들, 22대 대한민국 대통령 선거 출마를 선언합니다. Terlepas dari statusnya sebagai janda dari Junik, di pidato itu Munju sukses mengambil hati para pendukung dengan janji-janjinya. Dan begitu pidatonya selesai, tak disangka-sangka Munju mengetahui keberadaan Mark yang kini kembali bertugas sebagai bodyguard rahasia. Lalu saat pulang ke rumah dan mau tidur, Munju merasa gelisah dan overthinking. Dia merindukan mendiang suaminya sekaligus khawatir dengan langkah ke depannya. Maka Munju memutuskan untuk pergi ke gereja. Di sana dia bertemu Mark dan mengungkapkan rasa penasarannya sebab Mark selalu muncul di waktu yang tepat. Tapi Mark menjawab kalau dia hanya menduga Munju sebagai sasaran berikutnya karena meneruskan tugasnya Junik dan Pastor Inbo. Mark lantas menawarkan diri untuk direkrut menjadi pengawal pribadi Munju sebab tak ada yang bisa melindungi Munju sebaik dirinya. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menghentikan perang. Setelah bernegosiasi, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bekerja sama. 잘 부탁합니다. Lalu di akhir episode kita diperlihatkan dengan kapal selam yang mulai muncul ke permukaan. Kemudian kapal itu meluncurkan sebuah senjata yang terbang tinggi. Di awal episode ini kita diperlihatkan dengan Munju yang masih belum sepenuhnya percaya pada Mark. Karena itu dia meminta Chang He dan Miji untuk menyelidiki masa lalu pria tersebut. Dari hasil penyelidikan, Miji yakin kalau Mark adalah orang yang mereka butuhkan. Apalagi rekam jejaknya yang tidak pernah gagal menjalankan misi sebagai tentara bayaran sudah bukan rahasia lagi. Berbeda dengan Chang He, dia justru menduga Mark merupakan mantan pasukan khusus sekaligus mata-mata Korea Utara. Dia khawatir Mark sengaja mendekati Munju karena ada maunya. Meski begitu, kemampuan Mark dalam melindungi orang memang tidak perlu diragukan. Dia bahkan pernah menjaga seorang putri dari Raja Minyak Arab Saudi hingga sang putri sama sekali tidak terluka dalam sebuah penyerangan di bar. Scratch on her. Dan itulah yang akhirnya membuat Munju yakin untuk menerima Mark sebagai kepala tim keamanannya. Beberapa waktu kemudian, Munju pergi menemui Pak Dujin setelah mendengar kabar bahwa Ibu Presiden melakukan kunjungan ke Cina. Namun kedatangan rombongan tersebut rupanya tidak disambut dengan baik oleh pejabat setempat. Lalu di sini Pak Dujin membahas adanya kemungkinan peperangan antara dua blok besar di semenanjung Korea. Blok pertama adalah Idisha, Cina dan Korea Utara, sedangkan blok kedua adalah Korea Selatan dan Amerika. Pak Dujin juga menyinggung soal keberadaan Direktur CIA di Seoul hari itu. Dia khawatir kedatangannya berkaitan dengan Munju. Menurutnya, Amerika adalah dalang di balik kematian Junik dan tentu mereka tidak akan tinggal diam jika Munju mencoba membongkar semuanya. Lantas Pak Dujin berpesan agar Munju berusaha meraih kepercayaan penuh dari rakyat. 너가 대중의 지지를 받기 때문이야. 그게 너에게 가장 큰 힘이 될 거다.
Sekembalinya ke rumah, Munju bertemu dengan Oksun, si mamah mertuanya. Wanita itu mengetahui rencana Munju untuk pindah ke tempat yang lebih aman yang kebetulan merupakan idenya Mark. Dan seperti kelakuan ibu-ibu mertua pada umumnya, dia lalu curiga sekonyong-konyong menuduh jangan-jangan Mark mendekati Munju hanya untuk memikat hati janda tersebut. Mengingat mereka terikat kontrak, dia tidak ingin karir Munju hancur hanya karena terjebak perasaan pada pria misterius. Namun Munju mengatakan akan mengorbankan segalanya asal dia bisa tahu alasan kematian Junik. Dan menurutnya kunci satu-satunya ada di tangan Mark alias Sanho. 지금 제 앞에 모든 문이 닫혀 있거든요. Keesokan harinya Munju pindah ke rumah baru ditemani oleh Mark, Miji, dan tim lainnya. Aturan keamanan pun diberlakukan sangat ketat. Mark bahkan melarang Munju menaruh foto di samping ranjang maupun membuka jendela. Karena menurutnya hal-hal sepele bisa menjadi celah berbahaya. Tapi Munju menolak karena foto dirinya bersama mendiang suami adalah kenangan yang tak bisa disingkirkan. Lalu tak disangka-sangka Mark meminta untuk menempati kamar yang berada di dalam kamar Munju supaya dia bisa segera bertindak jika terjadi serangan mendadak. Namun Chang-hee menentang keras permintaan yang di luar Nurul itu dan ketegangan baru mereda setelah Munju memberi jalan tengah. 제가 그냥 여기서 자면 되는 거 아니에요? 두 사람이 밖에 큰 침대에서 같이 자고. Tidak lama setelah itu, Oksun datang meninjau tempat tinggal baru Munju. Kebetulan saat itu Mark sedang masak untuk Munju karena dia tidak percaya orang lain memasak makanan untuk sang calon presiden. Sikap itu membuat Oksun menilai perlakuan Mark tidak wajar sehingga menyuruh Chang-hee untuk mengawasinya. Selain itu, dia juga meminta Chang-hee memeriksa rumahnya. Dia menduga ada alat penyadap yang dipasang oleh bin cabang Korea untuk memantau almarhum Junik yang diduga mata-mata Korea Utara. Chang-hee diminta mengusut tuntas siapa yang memasang penyadap itu demi mencari kebenaran di balik kematian Junik. 지금 상황에선 문주도 믿으면 안 돼. Keesokan harinya, Munju melakukan orasi di hadapan publik. Disinilah Munju menyampaikan bacotan-bacotan manis untuk merebut hati rakyat. Namun di tengah keramaian, Mark melihat mas-mas gondrong yang mencurigakan di lantai 2. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Chang-hee. Akan tetapi, Chang-hee justru menganggapnya terlalu berlebihan. Lalu ketika rombongan Munju pergi dari lokasi, di tengah kemacetan Mark kembali melihat orang yang sama. Dia mengenali tato di leher mas-mas gondrong itu dan seketika langsung waspada. Melihat gerak-gerik mencurigakan lainnya, Mark lantas menyuruh sopir untuk putar arah. Namun sayangnya si sopir malah ngeyel dan inilah yang terjadi. Beruntung saat disundul truk, Mark segera mengambil alih kemudi sehingga mereka berhasil selamat dari ledakan. Dari situ, Mark bergegas membawa Munju ke stasiun bawah tanah yang dianggap paling aman. Untuk mencegah pelacakan, dia meminta Munju mematikan HP-nya. Berita tentang ledakan pun menyebar cepat di media. Chang-hee yang baru mengetahuinya seketika panik karena tidak bisa menghubungi Mark maupun Munju. Dia lantas mengerahkan pasukan untuk mencari mereka. 후보님을 모시고 오는 과정에서 혹시 필요하다면 백상호를 제압해도 좋다. Sementara di tempat persembunyian, Mark menjelaskan bahwa dia sudah mencurigai adanya ancaman sejak orasi berlangsung. Karena itu, dia bisa bertindak cepat demi menyelamatkan Munju. Mark juga menjelaskan bahwa pelaku penyerangan kali ini adalah orang-orang dengan tato kukri yang merupakan lambang dari Gurkha, yaitu pasukan khusus asal Nepal yang terkenal paling bengis di dunia. Dan tujuan mereka mengincar Munju masih menjadi misteri bagi kita semua. 지치면 안 돼요. Setelah situasi cukup aman, mereka berdua kemudian meninggalkan tempat tersebut. Namun sesampainya di rumah, Chang-hee marah besar karena Munju dan Mark tidak bisa dihubungi sama sekali. Munju lalu menjelaskan bahwa itu demi keamanan agar posisi mereka tidak terlacak. Miji pun akhirnya mengakui bahwa sejak awal peringatan Mark seharusnya dipatuhi. Lantas sejak tragedi itu, Mark sendiri yang akan menyetir untuk Munju. Mark sendiri merasa ada pengkhianatan di balik tragedi ledakan tadi. Dia lalu menelepon bosnya di Valkyrie dan bertanya siapa sebenarnya klien yang memintanya untuk melindungi Munju. Tapi si bos tetap tidak mau menyebut merek. Dia lalu curiga si klien dan bosnya lah dalang dari penyerangan ini. Maka dari itu, Mark akhirnya memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dengan Valkyrie. Di sisi lain, Chang-hee mulai menyampaikan kecurigaannya kepada Munju karena hasil penyelidikan tentang bom di kereta pada episode sebelumnya menunjukkan bahwa kontraktor asal Amerika lah dalangnya dan CEO perusahaan itu masih sepupuan dengan CEO Valkyrie. Jadi Chang-hee mencurigai Mark berkaitan dengan pengeboman itu. Menurutnya, semua bahaya yang datang kemungkinan dipicu oleh keberadaan Mark. Namun, Munju meminta agar Chang-hee mengawasi Mark dulu sebelum membuat kesimpulan. 좀만 믿고 도와줘요, 장희 씨.
Setelah itu, Chang Hee bergerak menuju rumah Oksun. Di sana, dia berhasil menemukan alat penyadap di beberapa ruangan. Dia pun segera melaporkan temuannya kepada Oksun. Setelah dilihat datanya, kemungkinan besar dalang dari penyadapan adalah Jun Sang, anak Oksun sendiri. Namun Oksun justru mencurigai Munju sebagai pihak yang menyebabkan kematian Junik. Hanya karena semua harta Junik diwariskan kepada Munju, Oksun lalu meminta Chang Hee untuk menyelidiki Munju. Awalnya, permintaan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi iming-iming naik jabatan dan hadiah jam tangan Rolex sukses membuat Chang Hee goyah. 일 잘하는 젊은 사람처럼. Di sisi lain, malam itu juga Munju tidak bisa tidur karena dihantui mimpi buruk tentang tragedi yang menewaskan sang suami. Mengetahui hal itu, Mark lalu mengajaknya jogging malam untuk menenangkan pikiran. Akhirnya, yang biasanya Munju jogging sendirian, sekarang ada yang nemenin. Cie. Mereka lalu berhenti di dekat sungai. Di sini Munju lantas menanyakan kebenaran soal rumahnya sekarang. Mark menjelaskan bahwa rumah itu milik kenalannya dari katakomba. Mereka sengaja mengosongkannya dan memberi ekstra pengamanan untuk Munju. Mengetahui usaha Mark yang tidak main-main, Munju lalu mengembalikan kalung almarhum Pastor Inbo kepada Mark. Munju beralasan Mark lebih membutuhkannya dibanding dirinya. Padahal aslinya Munju sudah memasang chip di kalung keramat itu untuk menyadap Mark. Keesokan paginya, Chang Hee menghubungi Munju. Dia mengaku menemukan HP rahasia Junik yang disembunyikan di mobil. Setelah berhasil meretas, Chang Hee menemukan sesuatu yang mengejutkan. Entah apa isinya, tapi Chang Hee langsung menghapus semua jejak data ponsel itu dari komputer sebelum buru-buru pergi. Kemudian di lampu merah, Miji tak sengaja melihat mobil Chang Hee. Dia mencoba meneleponnya, tetapi Chang Hee sengaja tidak menjawab. Karena curiga, dia pun memutuskan untuk mengikuti Chang Hee. Tapi tak lama kemudian, Miji menyaksikan sendiri bagaimana mobil Chang Hee terbolak-balik dan segera menolongnya. Sementara itu, Munju dan Mark akhirnya mengetahui komputer Chang Hee sudah diformat. Tak berselang lama, mereka mendapat kabar Chang Hee kecelakaan dan langsung tancap gas ke rumah sakit. Lalu saat akan dibawa ke ruang tindakan, Chang Hee yang sekarat bukannya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi justru mengungkap penemuannya pada ponsel rahasia milik Junik. Yaitu kemungkinannya benar bahwa Junik adalah mata-mata Korea Utara. 정말 근처 같아요. Untungnya HP milik Junik ditemukan oleh Miji, tapi ketika Munju membukanya, dia kecewa berat karena HP tersebut sudah direset ke setelan pabrik. Sebenarnya, apa yang disembunyikan oleh Chang Hee? Apakah isi flash disknya Sahroni? Belum habis rasa bingungnya, Munju menerima pesan misterius dari seseorang yang memintanya datang ke sebuah alamat. Dia pun langsung pergi ditemani oleh Mark. Begitu memasuki rumah tersebut, Munju sontak syok berat. Di sana dia menemukan beberapa barang pribadi Junik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terdapat foto Junik bersama seorang perempuan dan seorang anak laki-laki. Ketegangan semakin memuncak ketika bocil dalam foto itu tiba-tiba muncul bersama ibunya. 엄마, 집에 누가 있어? Kemudian Munju diajak berbicara 4 mata dengan si gundik yang ternyata bernama Kang Hana. Menyadari situasi, Mark pun mengajak anaknya Hana bermain di ruang lain. Ternyata saat kejadian di gereja, anak Hana hadir dan menyaksikan kematian Junik secara langsung. Sejak saat itu, Kang Hana tidak menyukai Munju karena media terlalu berlebihan memberitakan Munju yang berduka dengan cara elegan. Sementara Kang Hana justru yang paling terpuruk. Ketidaksukaannya semakin kuat saat semua harta Junik diwariskan ke Munju. Hana pun berencana menuntut hak anaknya dan mengumumkan status anaknya ke publik. Tujuannya yaitu ingin membuktikan bahwa Junik hanya mencintai Hana dan anak mereka. Sementara duka yang ditunjukkan Munju hanya pura-pura. Dia terlihat sangat pede karena mendapat dukungan dari nenek dan ibunya Junik. Oksun lagi, Oksun lagi. 슬픔에는 에너지가 많이 들어요. 이 많은 감정이 다 지나야 진짜 슬픔이 찾아와요. 나 원래 약한 사람하고 안 싸우는데요. 그러니까 지금 너무 날뛰지 말아요. 상황이 있으면 가만히 있지 않을 거예요. Yang membuat Munju lebih syok, kalung salib pemberian Junik ternyata adalah hasil desain Hana. Hana sengaja membuatnya kembaran agar Munju merasakan penderitaannya juga. Mendengar itu, Munju sontak marah besar dan segera meninggalkan rumah tersebut.
Dari situ Munju langsung menemui ibu mertuanya. Oksun pun mengaku bahwa dia sudah mengurus Kang Hana dan menyuruhnya pindah ke luar negeri. Dia juga mencoba menenangkan Munju dengan mengatakan bahwa momen ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati rakyat. Namun Munju tidak peduli. Dia terlanjur geram karena tidak sempat menceraikan Junik saat suaminya itu masih hidup. 너무 억울해요. 다시 살려내서 이혼하고 싶으신 좀. Di sini, Munju langsung membatalkan kontrak yang pernah mereka sepakati. Selain itu, Munju juga mengancam Oksun dengan bukti-bukti kebusukan yang pernah dilakukan ibu mertuanya itu. Melihat Oksun ketar-ketir, Munju lantas menegaskan bahwa dia tidak ingin mendengar apapun tentang Kang Hana lagi. Tidak lama kemudian, nenek Junik datang dan memanas-manasi Munju dengan berkata bahwa dia sangat menyayangi cicitnya. Munju jelas tak gentar, bahkan langsung memerintahkan Miji untuk mendonasikan seluruh warisan Junik ke panti asuhan. Panik kau, Nek. 왜요? Setelah meninggalkan rumah itu, Munju meminta Mark membawanya ke tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Mark pun mengantarnya ke lokasi yang sepi dan damai. Dan di tempat itu, Munju mengungkapkan keinginannya untuk belajar menembak. Dia ingin membekali diri dengan ilmu yang bisa melindunginya saat dalam bahaya. Dengan senang hati Mark mengajarinya meskipun Munju masih noob dan perlu penyesuaian. Hitung-hitung sambil modus PDKT. 시작이 좋네요. Keesokan harinya, Pak Dujin melakukan presentasi di hadapan kaum muda untuk mengajak mereka berdemo mencegah perang. Namun beberapa peserta tidak setuju dan malah menuduh Pak Dujin sebagai buzzer. Lalu malam harinya, dua pemuda mendatangi Pak Dujin untuk memberinya peringatan. Untunglah Pak Dujin segera dibawa ke rumah sakit dan Munju pun segera menemuinya. Di sana, Munju menerima informasi tentang 3 tanda dimulainya perang. Pertama, adanya penghancur bunker di Okinawa untuk menyerang pangkalan Korea Utara. Kedua, keberangkatan kapal selam nuklir Amerika dari pelabuhan. Dan ketiga, sebuah lagu Natal diputar sebagai kode evakuasi warga sipil Amerika. Namun tak lama kemudian, beberapa orang datang untuk meringkus Pak Dujin. Munju sempat menghadang secara baik-baik, tapi karena mereka menggunakan kekerasan, Mark terpaksa melakukan hal ini. Tetapi Pak Dujin justru menyerahkan diri. Beliau menegaskan agar Munju fokus menyampaikan informasi penting itu ke publik, karena bagaimanapun juga keselamatan rakyat di atas segalanya. Tak lama setelah itu, Miji menelepon Munju setelah menemukan sesuatu dari HP-nya Junik. Di sana ada pesan dari Anderson Miller yang mengungkapkan penyebab rencana perang ini pecah, yaitu karena 3 pembelot Korea Utara bersaksi bahwa kapal selam itu benar membawa senjata nuklir. Namun Anderson Miller merasa kesaksian itu hanyalah kesaksian palsu. Tapi karena pendapatnya tidak didengarkan oleh Amerika, maka dia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dan begitu dia ingin mendengar langsung dari para pembelot, naasnya mereka sudah innalillahi duluan. The other two. Lalu setelah Anderson menyelidiki lebih lanjut, terungkap kemungkinan biang keroknya adalah seorang warga Korea bernama Stella Yang. Miller menduga Stella berada di Korea Selatan, namun tidak ada foto di paspornya. Beberapa waktu kemudian, Junik mengirim pesan menyatakan kalau dia mengenal si Stella Yang itu. Tapi sayangnya, seperti yang kita ketahui, 2 hari kemudian Junik meninggoy karena didor. Malam harinya, Bu Presiden yang sedang berdoa di gereja dikejutkan dengan keberadaan Munju. Secara sembunyi-sembunyi, Munju menyarankan agar Bu Presiden segera mengungkapkan kebenaran kepada rakyat. Tapi beliau tetap menolak dan malah mengutuk Munju karena belum pernah berada di posisinya. 너라면 달랐을 것 같아? Selanjutnya, Munju menemui Duta Besar Cina di Korea Selatan. Dia menanyakan sikap Cina terhadap perang yang akan dilakukan Amerika. Duta Besar tersebut menjawab Cina sendiri berpihak kepada peperangan. Pak Dubes lalu memperingatkan bahwa nyawa Munju bisa terancam jika tetap memaksakan diri mencegah perang. Tibalah waktunya bagi Munju melakukan orasi di depan pendukungnya. Di sini, dia menyampaikan bahwa perang akan segera pecah di semenanjung Korea. Dia juga menantang Bu Presiden untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bukan malah sembunyi di bunker. Di tengah ancaman pasukan khusus yang mengepungnya, Munju tetap berdiri tegak demi menyelamatkan rakyat. Dia lalu membongkar bahwa info tentang kapal selam nuklir itu tidak valid alias akal-akalan barat antek-antek asing. Munju bahkan melakukan video call bersama Anderson Miller yang langsung mengungkap semuanya. Testimony of 3 North Korean defenders. 직접 본 적 없습니다. Saat situasi semakin mendesak, Munju terus mengajak rakyat untuk mencegah peperangan. Dan ketika seorang sniper bersiap mendorong Munju serta pasukan khusus hendak menangkapnya, tiba-tiba
Beruntung Mark segera bertindak cepat dan membawa Munju kabur menggunakan kapal. Akan tetapi si sniper masih terus menargetkan Munju. Naas, Munju terkena tembakan di bagian lengan dan meskipun Munju menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja, tapi Mark tetap murka. 내가 안 괜찮아요. Setelah mereka sampai di tempat yang aman, Mark mulai mengobati tangan Munju. Bukan main, Mark bahkan menjahit sendiri luka Munju dengan peralatan sederhana. Selesai dengan itu, Mark lantas menangani lukanya sendiri. Memang kemampuan Mark ini bukan kaleng-kaleng. 뼈라도 건드렸으면 내가 죽였을 테니까. Di sisi lain, Bu Presiden akhirnya keluar dari bunker dan menggelar konferensi pers. Beliau menegaskan bahwa kecurigaan Amerika Serikat terhadap Korea Utara memang benar adanya. Tetapi, beliau yakin Amerika tidak akan melakukan peperangan sebelum info tentang senjata nuklir Korut dipastikan valid. Bu Presiden lalu menenangkan publik dan meminta rakyat agar mempercayakannya kepada pemerintah bukan DPR. Sementara itu, berita mengenai wawancara Anderson Miller membuat pihak Amerika ketar-ketir. Namun mereka tetap bersikeras ingin menyerang Korea Utara malam itu juga. Sedangkan Munju dan Mark kini sampai di rumah persembunyian milik Katakomba. Saat Munju hendak mandi, dia kesulitan karena luka di tangannya. Maka Mark membantu mencuci rambutnya sehingga Munju mulai baper menaruh rasa nyaman dan kepercayaannya kepada Mark. Setelah itu, Munju meminta Mark untuk kembali mengajarinya menembak. Percobaan awalnya masih melenceng, apalagi Munju hanya mengandalkan satu tangan. Namun setelah mendapat bimbingan intensif, Munju akhirnya mampu menembak dengan tepat sasaran. Usai latihan, mereka makan malam bersama. Ternyata, masakan Mark membuat Munju kembali berselera. Setelah 10 tahun kehilangan nafsu makan karena kepergian anaknya, Munju pun mengenang masa-masa saat dirinya ngidam buah persik. Tapi perasaan sedihnya kembali muncul ketika mengingat si Gundik dan anaknya. 내가 가진 모든 걸 뺏고 싶다고 했는데 나는 Lalu Munju bertanya kepada Mark apakah dia akan kembali ke Korea Utara mengingat ada orang yang dia cintai di sana. Namun Mark menegaskan bahwa dia tetap ingin di sini bersama Munju. Perkataan buaya itu sontak membuat Munju luluh hingga mereka pun semakin dekat. Di tengah momen romantis itu, terdengar lagu Natal sebagai tanda perang semakin dekat. Tapi Mark meminta Munju agar berpura-pura bahwa ini hanya hari biasa. Sesaat kemudian, mereka berdua pun adu cungur. Sementara warga Korea Selatan sedang gonjang-ganjing dan diminta agar bersiap evakuasi. Dan ya, di awal episode ini kita langsung disuguhkan dengan Munju dan Mark anu-anuan cukurukuk di tengah situasi darurat perang. Tidak peduli para petinggi pusing mikirin negara, bahkan ada sebuah pesawat yang diledakkan di udara. Pokoknya sekarang dunia cuma milik mereka berdua. Di tengah kegiatan yang menguras tenaga dan emosi itu, Mark mengajak Munju untuk kabur ke luar negeri karena dia tidak mau kehilangan satu-satunya orang yang dia miliki saat ini. Dan Munju pun langsung menyetujuinya. Loh, baru sekali. Saat lanjut ke Lon, Mark mengatakan ingin mengajak Munju ke Mongolia. Dia lalu menceritakan kisahnya di tempat itu saat menghabiskan waktu setelah membelot dari Korea Utara dan menjadi tentara bayaran Amerika. Munju pun ikut menceritakan alasannya kembali ke Korea, di mana setelah kepergian ibunya dia merasa Korea Selatan adalah satu-satunya rumah baginya. Itu juga alasan dia berjuang menghentikan perang, yaitu ingin menjadi warga negara yang berguna, bukan cuma jadi beban negara. 엄마의 손을 구하고 싶었던 것처럼 너무나 그래서 그렇게 전쟁을 막고 싶었나? 실패했지만요. Sementara di belahan dunia lain, Amerika terlihat sedang gelisah karena kini Korea Utara meresmikan kapal selam baru yang hanya kapal selam biasa tanpa senjata nuklir. Padahal Amerika sudah mengirim pesawat pengintai ke wilayah Korea Utara. Hal tersebut membuat pihak Korut marah dan langsung menembak pesawat itu. Bukan itu saja, mereka juga mengecam keras perbuatan Amerika hingga mengeluarkan ultimatum perang. Tak lama kemudian, Presiden Amerika yang bukan Donald Trump menelepon Presiden Korea Selatan untuk diskusi penting. Secara khusus, beliau meminta Bu Presiden agar segera menyingkirkan Munju yang dianggap mengganggu jalan mereka. I understand, Mr. President. Should no longer be an issue.
Keesokan harinya, Bu Presiden memberi pengumuman bahwa status siaga perang kini telah dicabut. Berkat itu, masyarakat Korea akhirnya bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Sementara Mark dan Moon-ju yang udah mandi wajib ikut lega saat menonton berita itu. Tapi tetap saja mereka harus selalu waspada, terutama terhadap bahaya yang mengincar Moon-ju. 대통령은 걱정이 깊어요. 지금 첫 번째 파도가 지나갔어요. 위기는 이어질 거예요. Dan ternyata aksi nekat Moon-ju di kampanye sebelumnya berhasil membuat dirinya semakin dipercaya masyarakat. Warga bahkan tidak percaya lagi dengan pemerintah, mirip kayak di Konoha. Karena itu, Bu Presiden menilai Moon-ju sengaja membentuk opini publik yang merugikan dirinya. Kemudian penasehatnya, yaitu Pak Yu, menyampaikan kalau dia sudah menyiapkan rencana untuk mengatasi Moon-ju. Apa rencana itu? Saya juga belum tahu. Sementara di sisi lain, alhamdulillahnya sekarang Chang Hee sudah siuman setelah sempat koma akibat kecelakaan. Dia lalu mengungkap apa yang dia temukan di HP rahasia Junik, di mana saat Chang Hee membuka aplikasi Telegram Junik, dia mendapati beberapa pesan belum terbaca dari akun bodong, yaitu berisi sebuah video yang menampilkan Junik menerima penghargaan dari pemerintah Korea Utara atas jasanya dalam memperjuangkan reunifikasi. 정말 관점이었나? Video itu semakin menguatkan dugaan bahwa Junik memang seorang mata-mata. Namun, saat Chang Hee hendak menemui si pengirim pesan di Hyorimdong, dia malah mengalami kecelakaan yang kemungkinan besar sudah direncanakan untuk menghalanginya. Yang lebih aneh lagi, di hari yang sama, Moon-ju dan Mark pergi ke rumah Hana si Gundik di Hyorimdong. Nah, apakah semua peristiwa ini ada hubungannya dengan si Gundik? Mark juga curiga begitu. Dia bahkan menduga Hana adalah Stella Young, sosok misterius di balik perakitan kapal selam nuklir Korea Utara. Kecurigaan itu muncul setelah Mark melihat gambar anaknya Hana. Dari semua negara yang pernah dikunjungi Hana, ternyata juga pernah didatangi Stella Young untuk membeli onderdil kapal selam. 폴란드 카토비체, 스위스 로잔, 6살 때. Dugaan mereka semakin kuat setelah tahu nomor telepon pengirim video yang ternyata sama dengan nomor yang ada di Alkitab almarhum Pastor Inbo, serta nomor yang ditinggalkan oleh sersan penembak Junik. Dengan semua bukti itu, kini kecurigaan terbesar tentang dalang di balik pembunuhan Junik mengarah ke si Gundik. 준희 씨도 그 명함을 가지고 있었어요. Kemudian kita diperlihatkan dengan sang Gundik yang kini menikmati hidup barunya. Dia tinggal di rumah Junik bersama ibu dan nenek mertuanya. Dia mengaku senang sebab akhirnya keinginannya terkabul meski tanpa Junik di sisinya. Tak disangka-sangka di sini si Gundik juga mengungkap kekagumannya kepada Oksun, ibu yang dengan tulus membesarkan Junik. Padahal ternyata si Junik adalah anak suaminya dari seorang Gundik juga. Real buah jatuh sepohon-pohonnya, bapak anak suka nyimpen Gundik. 그 피덩이를 내려와 처음 만났을 때 시부터 이 아이는 죽을 때까지 내 아이다. Kembali ke Moon-ju, dia mulai berpikiran untuk menjadi mata-mata seperti Junik demi mengungkap kebenaran soal kapal selam. Namun Mark segera mengingatkan agar Moon-ju tidak melangkah terlalu jauh sebab nyawanya sendiri yang akan jadi taruhan. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Miji mengabari kalau Mark dan Moon-ju telah disadap. Lebih parahnya lagi, potongan rekaman suara cukurukuk mereka telah tersebar luas. Maka kini skandal antara calon presiden dengan pengawal pribadinya viral di seluruh media Korea. 현일은 외로운 여인과 미남 경호원의 사랑에 누가 돌을 던질 수 숙식을 함께 하기 시작했다. Hal itu sontak membuat Mark panik. Dia langsung mengobrak-abrik seluruh rumah untuk mencari alat penyadap itu, tapi sayangnya dia tidak menemukannya dimanapun. 이제 그만해요. 난 후회하지 않아요, 어젯밤에. 만약에 나라가 날 원치 않으면 떠날 수 있어요. 내가 데리고 갈게요. Di sisi lain, Oksun yang juga mendengar berita viral itu langsung menelepon pengacaranya. Dia berniat menjebloskan pihak yang membocorkan rekaman suara itu ke penjara. Sampai sini kita dibuat bingung, sebenarnya Oksun ini ada di pihak mana. Sore harinya, Mark menerima laporan adanya cuaca buruk di jalur perairan menuju Mongolia. Usai membaca peringatan itu, Mark seketika tampak geram. Dia pun buru-buru pergi dan meninggalkan Moon-ju dengan senjata untuk berjaga-jaga. 하지만 전쟁터에서 상대방을 먼저 죽이는 사람만 살아남아요. Ternyata Mark pergi ke apartemen bosnya dan langsung menyerangnya. Jadi, informasi cuaca tadi hanyalah kode tersembunyi dari sang bos saat Mark masih bertugas dulu. Itu artinya bosnya tahu Mark akan pergi ke Mongolia. Sontak Mark marah besar sebab si bos masih menyadapnya padahal dia sudah lockout dari menjadi tentara bayaran Valkyrie. Dia juga menuduh bosnya sebagai penyebar rekaman anu-anuannya dengan Moon-ju. Si bos sempat menyerang balik, tapi tentu saja si mantan anak buah terbaik ini lebih unggul.
Namun tiba-tiba apartemen digeruduk pasukan NIS yang dipimpin langsung oleh Pak Yu. Di sini beliau menuduh Mark sebagai mata-mata karena menurut informasi Presiden Korea Utara yakni Kim Han Sang lah yang telah membayar Mark untuk memata-matai Moon-ju. Mark yang masih dalam kondisi syok pun seketika dilumpuhkan. Tapi tentunya Mark tidak pasrah begitu saja. Namun Pak Yu langsung mengungkap fakta kalau neneknya Mark masih hidup dan sekarang bersamanya. Lantas hal itu pun digunakan Pak Yu untuk mengancam Mark. Beliau juga mengajak Mark untuk bekerja sama menangkap Moon-ju dalam perjalanan mereka menuju Mongolia nanti. Tak disangka Mark langsung melepaskan anak buah Pak Yu, tapi kemudian dia kembali dijatuhkan dan disiksa habis-habisan. Di tengah itu Mark melihat kalungnya hancur dan terlihatlah sebuah chip penyadap yang tersembunyi di dalamnya. Sementara di tempat persembunyian, Moon-ju akhirnya sadar kalau rekaman skandal itu berasal dari chip penyadap yang pernah dia pasang di kalung Mark. Berarti ada orang yang berhasil mengakses file hasil rekamannya. Entah siapa, bubuhan pian pusing, tapi tenang, saya pun juga makin pusing. Di sini, Moon-ju mendengarkan percakapan Mark dengan bosnya. Bahkan dia juga mendengar dari mulai Pak Yu membongkar fakta tentang siapa yang membayar Mark sampai Mark ditawari kerjasama dengan pemerintah. Sontak dia kecewa berat, hatinya tercabik-cabik sebab begitu dia berani membuka hati, kini justru dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. 그 여자를 사랑에 빠지게 하는 것도 계획이었나? 덕분에 서문주는 완전히 나락으로 떨어졌어. Menyadari rumah persembunyian itu tak lagi aman, Moon-ju memilih kabur melewati hutan. Pelariannya tak mudah, dia sempat menggelinding, tajungkal, tajum palit, tagulang galing. Tapi dia tetap tak menyerah sampai akhirnya menemukan jalan keluar. Kemudian saat Moon-ju sedang istirahat sambil meratapi nasib, tiba-tiba dia mendapat kiriman video mengejutkan, yaitu sebuah bukti bahwa kapal selam nuklir itu sungguhan ada, dan si pengirim pun mengajak Moon-ju untuk bertemu di pelabuhan Gomsol. Namun di sisi lain, Moon-ju ternyata salah paham dengan Mark. Kenyataannya, sekarang Mark justru memberontak. Dari situ, Mark langsung tancap gas ke rumah persembunyian. Tapi sayangnya dia terlambat karena Moon-ju sudah pergi. 그 사람을 믿었어요. Singkat cerita, Mark pun kembali menemui bosnya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau berkata jujur. Si bos pun akhirnya mengaku kalau setahu dia, kliennya bernama Stella Yang. Mendengar itu, Mark lalu meminta sang bos untuk menyelidiki semua informasi terkait perempuan misterius itu. Sedangkan Moon-ju akhirnya dijemput dan diamankan oleh Miji bersama Chang-hee. Mereka tinggal di rumah teman Miji sambil mencoba memecahkan semua misteri yang ada. Di sini juga Anderson menelepon Moon-ju membicarakan soal video kapal yang baru saja Min-ju terima. Anderson pun memvalidasi kalau kapal selam itu persis seperti deskripsi kru yang membelot, dan setelah dianalisis, Chang-hee juga menyatakan kalau video itu real, no tipu-tipu. Anderson lalu bilang kalau teknisi kapal yang selamat akhirnya mengakui ada 2 kapal selam yang telah dirakit, dan yang sudah diresmikan ke publik adalah versi modifikasi, sedangkan kapal nuklir asli disembunyikan di suatu tempat. Dan menurut si teknisi, setelah kesaksian mereka, seseorang memengaruhi salah satu kru untuk mengdor teman-temannya. Kemudian Anderson sempat menghubungi kontaknya di FBI. Dia menanyakan asal-usul video pengakuan kru yang menyatakan kalau kapal nuklir itu tidak ada. Namun pihak FBI bersikeras tidak tahu apapun soal video yang dimaksud. Dari sana Anderson curiga ada pihak yang sengaja mengirim rekaman itu kepadanya, karena dia satu-satunya blasteran Korea Amerika di Dewan Keamanan Amerika yang diyakini akan berusaha mencegah perang. Somebody sent me that video. I think it's because I'm the only Korean American on the Security Council to prevent a war.
Nah, jadi artinya mereka yang sudah menyebar hoak, wallahu alam. Sementara itu, Amerika lagi pusang karena tampaknya Korea Utara mulai mempersiapkan perang. Tapi Pak Presiden menekankan agar mereka tidak menyerang duluan tanpa alasan yang jelas. Si botak yang tidak sabaran ini lantas meyakinkan kalau mereka akan segera mendapat konfirmasi tentang kapal selam nuklir. Namun presidennya sendiri sudah muak membahas kapal selam itu, apalagi saya. Di sisi lain, Moon Joo sangat penasaran dengan kebenaran soal kapal selam. Jadi dia bertekad untuk pergi ke pelabuhan yang disebutkan oleh si pengirim video misterius. Di sini, Miji sudah melarang tapi Moon Joo ngotot karena sekarang reputasinya yang dipertaruhkan. Dia bisa dianggap pengkhianat karena menyembunyikan soal kapal nuklir. Moon Joo lalu meminta Chang Hee untuk menemaninya ke pelabuhan. Dan sesampainya di sana, Chang Hee langsung memeriksa sekitar. Saat itulah tiba-tiba Moon Joo melihat sekelibat bayangan orang yang sedang memantaunya. Dan begitu dicek, ternyata orang itu adalah Mark. 오늘은 누구 지령을 받았어요? 왜 당신이 필요하게 만들었어요? 왜 같이 떠나고 싶게? 왜 그런 거짓말을 했어요? Di sini Moon Joo langsung meluapkan amarahnya. Meskipun Mark sudah berusaha menjelaskan, tapi Moon Joo sudah terlanjur kecewa dan tidak percaya lagi dengannya. Dan pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan Mark. 당신을 믿었던 순간에 난 제일 연약했어. 대신 약해지고 싶지 않아요. Dalam perjalanan pulang, Chang Hee mencoba menenangkan Moon Joo. Dia mengaku awalnya memang sempat curiga dengan Mark. Tapi setelah sekian peristiwa, dia sadar Mark adalah orang yang rela berkorban nyawa demi Moon Joo. Namun Moon Joo menolak membahas pria asal Korea Utara itu. Dia malah meminta Chang Hee berhenti sebentar karena tidak enak badan. Dan begitu keluar mobil, Moon Joo langsung muntah-muntah. Pertanda jelas orang masuk angin atau si Balu alias janda ini malah halim. Lalu di sini tanpa disadari di saku Moon Joo ternyata ada sebuah handphone jadul. Rupanya tadi Mark menyelipkannya agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Sementara Mark sendiri mulai bergerak menyelidiki identitas Stella Young. Dia mengulik masa lalu Kang Hana karena curiga Hana Sigundiklah Stella yang sebenarnya. Di sisi lain, si Gundik sedang bersiap tampil di depan publik. Dia berdandan rapi, kemudian membawa beberapa barang. Di antaranya sebuah pena tajam dan pil racun mirip dengan yang pernah diminum sersan pembunuh Junik untuk COD sama malaikat maut. Sesampainya di kantor polisi, dia dikejar media untuk dimintai keterangan soal penyebaran rekaman iclik Moon Joo dengan Mark. Lantas si Gundik dengan percaya diri membenarkan bahwa memang dia yang menyebarkan rekaman itu. Dia juga mengumumkan kalau dia adalah Gundiknya Junik dan mereka punya seorang anak. Si Gundik bahkan menuduh Moon Joo dan Mark bekerja sama untuk menghilangkan nyawa Junik. Dia pun mengaku siap jika harus diproses secara hukum karena dia yakin bukti yang dia kumpulkan sangat akurat. Sementara itu, seorang pengacara dari Argentina bernama Kim datang jauh-jauh demi menemui Moon Joo. Ternyata dia adalah orang yang dipercayai Junik untuk mendirikan 4 perusahaan cangkang di Argentina. Dari situ kekayaan Junik berkembang pesat dan diperkirakan sampai sekitar 2 triliun won. Lalu Pak Kim pergi ke Korea untuk bertemu istri Junik sebagai penerima warisan. Beliau pun yakin kalau motif pembunuhan Junik bukan karena politik melainkan karena harta warisan. Dan ternyata sampai saat ini ada yang mengaku sebagai Junik seolah Junik masih hidup. Orang itu menyebut-nyebut tentang anaknya Junik yang mana Moon Joo langsung menjelaskan kalau Junik punya anak dari seorang Gundik. Pak Kim pun sempat menelusuri wakil Junik yang menangani properti di Argentina dengan atas namanya. Yang tak disangka-sangka orang itu adalah seseorang bernama Stella Young. Nah, si Stella jeruk muda lagi. Maka kini kecurigaan semakin mengarah ke si Gundik. Kemudian Pak Kim menawarkan bantuan untuk mengamankan warisan karena dia satu-satunya orang yang paham soal aset Junik di Argentina. Tapi in this economy tidak ada yang gratis. Dia minta bagi hasil dari total kekayaan Junik. Moon Joo pun setuju bahkan bersedia memberi lebih. Tapi dengan syarat Pak Kim harus melacak transaksi perusahaan cangkang itu. 최선을 다하겠습니다. Sementara itu, kini Mark mendatangi si Gundik di rumahnya. Tanpa basa-basi, dia langsung membahas tentang si Stella. Tapi di sini si Gundik pura-pura tidak mengenal Stella Young. Lantas Mark menjelaskan semua bukti yang dia dapat tentang Hana yang pernah jadi kontraktor CIA dan dikenal sebagai Stella Young. Menurut Mark, Hana rela bertindak licik demi harta warisan. Sebab jika Moon Joo terbukti bersalah, maka warisan akan jatuh ke tangan anaknya. Lalu si Gundik akhirnya mengaku kalau dia iri dengan Moon Joo karena dicintai oleh Junik. Padahal dia yang sudah melahirkan anak untuk Junik. 나도 한 번은 그 여자 이기고 싶었어. 사람들 앞에서 말하고 싶었어. 장준익이 사랑한 건 나였다고.
Si Gundik masih cengangas-cengenges sampai kemudian Mark mengungkap sebuah plot twist mengejutkan di mana pada hari Stella Young asli bertemu dengan CEO Valkyrie di New York, si Gundik sedang berada di Korea bersama anaknya. Maka itu artinya si Gundik bukanlah Stella Young asli. Sontak si Gundik langsung ketakutan. Dia pun mencoba COD sama malaikat maut menggunakan pil kematian yang langsung dicegah oleh Mark. Ternyata kemampuan gelut si Gundik tidak main-main. Lalu setelah si Gundik berhasil dibanting, Mark pun bertanya tentang Stella yang asli. Mark bahkan menawarkan perlindungan jika Hana mau jujur. 내가 지켜줄 수도 있어. Satu pengakuan penting juga muncul dari Chang Hee. Dia akhirnya jujur kalau dia pernah diminta ibu mertua Moonju untuk menyelidiki Moonju. Karena Chang Hee sudah mau jujur, Moonju bilang tidak masalah. Yang penting sekarang Chang Hee mau membantu mencari si Stella itu. Lantas Moonju bertanya soal Chang Hee yang tahu kalau dia menyadap Mark. Tapi Chang Hee mengaku tidak pernah mendengar hasil rekamannya. 이렇게 비싼 시계를 채워주는 사람은 Kembali ke Mark yang setelah menginterogasi Gundik langsung mendatangi rumah sakit tempat anak Pak Yu dirawat. Di situ Mark memanfaatkan kesempatan untuk mengancam Pak Yu dan bertanya alasan mereka menuduh Moonju sebagai mata-mata. Pak Yu pun mengaku kalau perang ini perlu terjadi demi kepentingan rakyat. Entah kepentingan rakyat yang mana, tapi yang jelas Moonju telah berusaha menghalangi perang dan otomatis dia harus disingkirkan. Dari situ Mark menyimpulkan ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi kacau untuk kepentingan golongan, tidak peduli ada perang atau tidak. Sementara itu, menurutnya kapal selam nuklir bukanlah alasan utama perang. Maka dari itu, Mark berjanji akan menangkap mata-mata yang asli asal Pak Yu mau mengatakan alasan yang sebenarnya. 전쟁을 부추겨서 자기 이익을 챙기려는 자들. 민족을 위해. Sementara itu, Miji memberitahu Moonju bahwa dia sudah menemukan kapal yang bisa disusupi untuk membawanya keluar dari Korea. Mengingat Moonju sudah diboikot naik pesawat akibat berita buruk yang beredar. Namun Moonju merasa masih ada banyak hal yang harus diselesaikan sehingga memutuskan untuk tetap tinggal. Lalu Miji memberitahu bahwa Pak Dujin sudah bebas dan ingin bertemu dengan Moonju. Maka besoknya Moonju langsung menemui Pak Dujin dan mengajaknya kabur bersama. Tapi si Kai Kai ini menolak dengan alasan sudah tua. Kemudian Moonju meminta satu buku karya Pak Dujin lalu menyuruh beliau untuk menandatanganinya. Hingga saat Pak Dujin sedang mengambil pena dan tanda tangan, tiba-tiba ternyata itu hanya tipu daya Moonju untuk menculik Pak Dujin. Dia lalu membawanya ke tebing yang langsung menghadap laut. Di situ Moonju menuntut Pak Dujin untuk berkata jujur siapa dia sebenarnya. 왜 이제 알았을까? 준희 씨가 제일 먼저 엔더스 팬들을 보여준 사람. 신부님이 무엇을 갖고 있는지 알고 있었고 내가 슬픔을 털어놓았던 유일한 사람. 당신 북한의 고정 간첩이야? 난 알려지지 않은 국정원의 서기관. Setelah terpojok, Pak Dujin akhirnya mengaku kalau dialah impostor yang sebenarnya. Dia yang selama ini menyamar untuk menjebak Junik menjadi mata-mata. Dia juga pemilik nomor misterius di kertas putih yang dia berikan pada para korban yang akan dihabisi. Dia bahkan tahu aib ayah Moonju yang dicap sebagai pengkhianat negara sampai ibunya terpaksa membawa Moonju ke Amerika. Bukan itu saja, si Kai Kai Tambuk ini juga memperalat dan menjadikan Moonju sebagai kambing hitam. Loh? Pak Dujin melakukannya karena dia ingin menciptakan Korea Selatan menjadi sebuah negeri yang berdiri di atas propaganda, pengkhianatan, dan peperangan. 복수를 꿈꾸며 돌아온 간첩의 딸이 스스로 대통령이 되어 대한민국을 전복시켰던 이야기. 그게 바로 내가 만들고 싶은 대한민국이다. Lalu saat Moonju lengah, Pak Dujin pun berusaha melakukan hal ini. Lagi dan lagi Mark menyelamatkan Moonju. Dia lalu menyudutkan Pak Dujin agar memberitahu antek-anteknya bahwa Moonju akan kabur lewat pelabuhan lain. Jadi ternyata Moonju bisa tahu kalau Pak Dujin impostor yang asli berkat Mark. Maka dari itu dia pun mencoba kembali mempercayai Mark. Kemudian malamnya mereka menjalankan strategi untuk menjebak orang besar di balik Pak Dujin. Hingga tak lama kemudian muncullah sosok itu yang ternyata adalah ibu mertua Moonju sendiri alias si Oksun Jahanam. Dia datang bersama si Gundik yang lihai menembak. Di momen itu Moonju ingin ibu mertuanya mengaku bahwa dialah dalang di balik kematian Junik anaknya sendiri. Lalu setelah Moonju membacot, wanita itu akhirnya terang-terangan berkata kalau dia membenci Junik, anak dari Gundik suaminya. Dia sudah membesarkan Junik seperti anaknya sendiri. Tapi sejak menikah dengan Moonju, Junik tak lagi tunduk padanya. 그런 준익이가 너 때문에 변한 거야. 준익이는 너 때문에
죽었어. Dia lantas memerintahkan Hana untuk menembak Munju, tapi si Gundik tak segera menurutinya. Dan disinilah plot twist yang sebenarnya, di mana sebelumnya si Gundik sudah mengungkap semua fakta kepada Mark, yaitu bahwa Junik sebenarnya sudah tahu siapa Stella Young asli, yang tak lain adalah ibunya sendiri alias Oksun. Lalu tak disangka-sangka si Gundik justru berbalik arah mengincar ibu mertuanya. Dia menyatakan telah menunggu momen ini sejak lama untuk membalas kematian Junik. Terungkap bahwa Oksun telah membunuh anaknya sendiri sebab Junik mengetahui rahasianya sebagai Stella Young. 준익 씨를 죽인 건 당신이잖아. Belum reda keterkejutan itu, Pak Yu dan puluhan pasukannya datang menambah ketegangan. Mereka berniat menghabisi Munju dan Stella Young. Namun tiba-tiba sekali lagi, Mark sigap melindungi Munju. Karena tidak ada jalan lain, Mark pun terpaksa membawa Munju melarikan diri dengan melompat ke laut. Untung saja, Miji dan Pak Kim sudah siap di kapal untuk menjemput mereka. Lalu saat Mark dan Munju dikira tenggelam, untungnya mereka berdua segera muncul ke permukaan. Setelah sempat-sempatnya adu cungur di tengah laut, kini Mark dan Munju berhasil lolos dari kejaran pasukan Pak Yu. Sementara itu yang tertangkap hanya Miji dan sopir kapal. Hal itu sontak membuat Pak Yu emosi. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari mereka. Bahkan dia membentuk satgas gabungan yang terdiri dari ribuan polisi dan pasukan militer. Alhasil kini Mark dan Munju resmi dicap sebagai buronan negara, terutama Munju yang dituduh menjadi otak di balik pembunuhan Junik. Sementara Mark dan Munju sendiri kini kabur menggunakan mobilnya Dubes. Di sisi lain, Pak Dujin, si Kai-Kai Bangkotan, akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tapi anehnya, saat ditempatkan di ruang khusus, orang-orang justru menyambutnya dengan ramah. Wajah si Kai-Kai pun terlihat sumringah, seolah yakin dirinya akan aman. Sedangkan di ruang lain, Miji tengah diinterogasi dan akan ditahan. Dia dituduh mentransfer dana miliaran rupiah ke sebuah rekening di Korea Utara. Sontak Miji kebingungan sebab dia merasa tak pernah melakukan hal itu. 해상과 육로 전반에 걸쳐 대대적인 수색에 나선 간첩 및 살인교사 혐의까지 잇따라 불거지며 유력 대선 후보가 살인자 간첩이 됐어. Meski jalanan tutup di mana-mana karena ada razia mendadak, tapi Mark berhasil membawa Munju ke tempat yang aman. Di sebuah bangunan terpencil, keduanya saling klarifikasi dan meminta maaf. Munju bahkan mengaku tak peduli jika dirinya dicap janda ganjen karena baru ditinggal suami sudah ada skandal dengan bodyguard pribadinya. Dia menganggap itu sebagai konsekuensi karena telah membuka hati untuk Mark. Mark pun menceritakan awal mula dia mengagumi Munju, yaitu saat dirinya bertugas di Irak dan menonton pidato Munju soal Korea Utara. Maka ketika Mark mendapat misi sebagai tentara bayaran, dia pun memanfaatkannya untuk melindungi Munju apapun risikonya. 내가 따라갈 테니까. Momen itu membuat Munju teringat pada ucapan almarhum Junik soal buah peach yang ternyata merujuk pada anak mereka yang sudah tiada. Bersama Mark, Munju pun mendatangi kuil tempat abu anaknya disimpan. Di sana seorang biksu mengaku sudah menunggu kedatangannya sejak lama, kemudian memberikan guci berisi abu anaknya. Namun di dalamnya Munju menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah flash disk dan secarik surat peninggalan Junik. Isi surat itu mengungkapkan bahwa Junik punya anak dari Hana si Gundik. Sementara di flash disk tersimpan bukti-bukti yang bisa membongkar seluruh kejahatan Oksun. Junik juga memperingatkan Munju untuk berhati-hati sebab dia tahu betul seberapa nekat dan berbahayanya ibunya itu. 조심해야 돼. Di waktu yang sama, Bu Presiden mulai paham dengan rencana Pak Yu untuk menyingkirkan Munju, yaitu dengan memfitnah Munju sebagai pembunuh Junik. Sementara itu, ibu mertua Munju alias si Tambuk Oksun kini sedang ngamuk mencari cucunya yang telah diculik. Dan ternyata anak itu bersembunyi bersama ibunya di terowongan bawah tanah andalan Mark. Besoknya, Pak Dujin tiba-tiba meninggoy karena makanan beracun gratis. Yang saat diselidiki, racun yang ditemukan ternyata sama persis dengan yang diminum sersan penembak Junik. Informasi itu disampaikan oleh Pak Yu kepada Oksun yang langsung sok-sokan kaget. Tapi Pak Yu tidak sebodoh itu. Dia mulai curiga Oksun lah mata-mata Korea Utara yang sebenarnya bukan Junik ataupun Munju.
Pak Yu kemudian mengajak Oksun bekerja sama untuk menghabisi Presiden Korea Utara. Menurutnya, itu satu-satunya cara agar Amerika mempercayai Korea Selatan untuk mengendalikan peperangan. Dan keuntungan bagi Oksun yaitu dia akan dianggap sebagai pahlawan negara. Oksun pun setuju, tapi dengan syarat Moon-ju harus ditangkap dulu. 서문주부터 잡아들이세요. 그러면 도와드리죠. Kemudian saat di perjalanan pulang, Junsang yang sudah kembali ke Korea langsung bertanya kepada ibunya tentang kematian sang kakak. Oksun kemudian mengungkap kebenaran bahwa hanya Junsanglah yang merupakan anak kandungnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Moon-ju dan timnya berdiskusi dengan Anderson Miller soal isi flash disk. Dari situ terbongkar semua kelicikan Oksun, di mana dia bekerja sama dengan pengkhianat Amerika untuk menyuplai senjata dari Amerika ke negara-negara musuh termasuk Korea Utara. Maka jika terjadi peperangan, perusahaan Oksun dan si pengkhianatlah yang diuntungkan, sedangkan Amerika akan rugi besar. America's fucked! Tak lama kemudian, Chang Hee mendapat kabar bahwa Miji telah dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Tapi saat Chang Hee hendak menjemputnya, tiba-tiba mendengar kabar Miji kecelakaan lalu tiba-tiba hilang dari TKP, Moon-ju yakin itu adalah ulah ibu mertuanya yang kayak dakjal. Saat ditelepon, Oksun langsung mengancam Moon-ju agar segera menyerahkan anak si Gundik. Jika tidak dibawa ke lokasi yang ditentukan dalam waktu 1 jam, maka nyawa Miji akan melayang. 은성을 데리고 1시간 안에 와. 다리부터 잘라버리라고 할 거야. Lantas Moon-ju segera menyuruh si Gundik dan anaknya untuk kabur sejauh mungkin. Sementara dia akan menghadapi Oksun sendirian. Namun si Gundik berkata bahwa dia tidak yakin Moon-ju bisa menghentikan perang. Sebab sekarang Raja Idisha sudah siap melawan Amerika menggunakan senjata nuklir yang mereka beli dari Korea Utara. Yang tentu saja melalui Stella-yung alias Oksun. Dan sekarang Oksun akan mengikuti kapal selam nuklir itu untuk diserahkan ke Idisha. 어머니는 잠수함을 따라가는 If you kill one of ours, we will kill 10 of yours. Tak lama kemudian, Hana dan anaknya telah siap kabur ke Australia. Namun sebelum berpisah, si Gundik tiba-tiba jujur kalau kalung yang dia pakai palsu. Sementara kalung asli dari Junik hanya untuk Moon-ju seorang. Setelah mengatakan itu, si Gundik dan anaknya langsung diantar oleh Mark ke bandara. 다녀올게요. 운전 조심해요. Mendengar ultimatum perang dari Idisha, Amerika dan Korea Selatan langsung ketar-ketir. Bu Presiden lantas meminta pertemuan khusus dengan Moon-ju tanpa sepengetahuan Pak Yu. Di sisi lain, Moon-ju sendiri sedang dihubungi oleh Anderson yang menemukan transaksi besar-besaran dari rekening rahasia milik Idisha. Lantas Moon-ju meminta Anderson untuk membekukan rekening itu supaya Idisha tidak bisa membeli kapal nuklir dari Korea Utara. But I'm gonna try. I hope to see you someday. Lalu dalam perjalanan menuju Oksun, Moon-ju mengabari Mark dan menyuruhnya untuk menemui Bu Presiden. Dia berharap Bu Presiden bisa membujuk Presiden Amerika untuk segera bertindak. Mendengar Moon-ju akan menemui Oksun sendirian, sontak Mark sangat khawatir. Namun Moon-ju meyakinkannya bahwa dia bisa mengatasi ibu mertuanya. 최대한 빨리 문주실 쫓아갈 겁니다. 자신 있어요. 그러니까 나도 자신 있어요. 어머니 잘 알거든요. Saat akhirnya bertemu, Moon-ju mencoba membujuk mertuanya itu dengan berkata bahwa Hana tidak akan menuntut hak waris untuk anaknya. Namun Oksun masih saja tak puas. Kemudian Moon-ju menawarkan diri untuk mengaku di hadapan publik sebagai pembunuh Junik. Dengan begitu, semua harta dan aset Junik yang tersebar di seluruh dunia bisa jatuh ke tangan Oksun. Hal itu berhasil membuat Oksun luluh. Kemudian dia menyuruh dokter bayarannya untuk menyelamatkan Miji. Namun begitu tiba di kapal milik Oksun, mertua durhaka itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Moon-ju. Setelah meninggalkan Moon-ju yang babak belur, Junsang kemudian bertanya kemana kapal itu akan pergi. Namun Oksun hanya menjawab bahwa dia ingin menguasai dunia dan semua itu dilakukan untuk Junsang. Bagaimana caranya? Kita ikuti saja rencananya si Stella Jeruk ini. Lalu Junsang menjemput Moon-ju yang kini menjadi sandera mereka. Moon-ju pun berusaha menyadarkan Junsang, tapi Junsang justru marah dan menamparnya. 닥쳐. 잘 알지도 못하면서.
Saat Munju akhirnya dipertemukan dengan Oksun, barulah semua rahasia terbongkar. Oksun mengaku menjadi Stella Young sejak keluarganya dibuang ke Amerika karena skandal suap suaminya. Dan demi bertahan hidup, dia bekerja untuk CIA dan bertugas menyingkirkan politikus Korea yang tidak pro-Amerika. Sejak saat itu, perusahaannya tumbuh dan secara khusus, Oksun menjual senjata ke negara-negara yang terkena sanksi. Ambisinya semakin besar sampai akhirnya dia diam-diam membantu Korea Utara membangun kapal selam nuklir. Setelah itu, dia mempengaruhi Raja Idisha agar membeli kapal tersebut dan mengadu domba Idisha dengan Amerika. 나의 힘은 내가 누군지 아무도 모르는 데 있으니까. Sebenarnya untuk apa dia melakukan itu nggak tahu. Saya juga puyeng, gila bener ibu-ibu satu ini. Sementara di sisi lain Mark menyusup ke rumah Pak Yu untuk memasang kejutan. Setelah dari situ kemudian dia melakukan hal ini. Begitu para pengawal Pak Yu lengah, Mark lalu menyusup masuk ke mobilnya dan memasang peledak di tubuh Pak Yu. Kemudian dia mengancam akan meledakkannya jika dia diserang. Lantas Mark membuktikan bahwa ancamannya bukan ancaman kosong dengan menunjukkan kejutan yang sudah dipersiapkan. Setelah meledakkan rumah Pak Yu, dia lalu meminta bertemu langsung dengan Bu Presiden. Tapi Pak Yu mencegah pertemuan itu dan meminta orang-orang untuk mengorbankan dirinya saja. Namun Bu Presiden akhirnya mau menemui Mark sehingga Pak Yu langsung dilepaskan. Dalam pertemuan yang hanya berlangsung 1 menit itu, Mark mengingatkan Bu Presiden soal peristiwa penting di tahun 2007. Entah apa yang terjadi, tapi hanya itu yang dia sampaikan sebelum diringkus oleh tim keamanan. Lalu Pak Yu memanfaatkan kesempatan untuk memengaruhi Mark. Dia mengatakan nenek Mark meninggal karena terlalu lama menunggu, sementara Mark malah sibuk pacaran dengan janda. Ucapan itu sukses membuat Mark diliputi rasa bersalah. 돌아가셨어 이틀 전에. 날 기다리다가 자업자득이야 이 새끼. Tak disangka-sangka setelah itu Bu Presiden langsung menemui Mark tanpa sepengetahuan Pak Yu. Ternyata peristiwa tahun 2007 adalah momen bersejarah saat dia dan Munju berhasil mendamaikan Amerika, Korea Selatan, Korea Utara, dan Tiongkok. Namun kini perdamaian itu terancam hancur gara-gara ulah Stella Young alias Oksun si Tambuk. Mark pun meminta Bu Presiden segera memperingatkan Amerika soal ancaman nuklir. Dan Bu Presiden menerima pesan itu untuk disampaikan ke Amerika. Tak berselang lama Pak Yu meminta Bu Presiden agar menyerahkan Mark kepadanya. Namun situasinya justru berbalik karena tiba-tiba Pak Yu ditangkap. Plot twistnya ternyata Bu Presiden sudah lama mengincarnya sejak Pak Yu berniat memfitnah Munju sebagai mata-mata. Kembali ke kapal di mana Oksun ternyata memiliki koper berisi pemicu rudal nuklir. Dan disinilah rencana gilanya untuk memorak-porandakan dunia. Dia tahu Raja Idisha tak akan berani menembakkan rudal ke Amerika. Maka dari itu dia berniat melakukannya sendiri agar seolah-olah Idisha yang memulai perang. Dengan begitu dunia kacau dan Idisha berhasil menjadi kambing hitamnya. 미쳐버린 이디샤 국왕이 미국의 핵미사일을 발사했다. 난 인류사의 가장 파괴적인 일을 하고도 이름을 남기지 않을 수 있는 거야. Sementara itu, Anderson Miller berusaha menghubungi rekannya untuk memblokir rekening Idisha. Tapi temannya ini terlalu banyak cincong sampai akhirnya Anderson keburu ditangkap pasukan Amerika. Saat Anderson ditahan, Presiden Amerika menemuinya. Disinilah Anderson membeberkan semua fakta tentang kapal selam nuklir. Dan untungnya Presiden setuju memblokir aliran dana Idisha ke Korea Utara. Hal tersebut sontak membuat tim Oksun ketar-ketir. Sebab tanpa uang itu, Korea Utara tak mau menyerahkan kapal selamnya pada Idisha. Di sisi lain, rahasia besar Oksun akhirnya dibongkar oleh Munju. Ternyata Junik sudah tahu kalau dia anak gundik. Junik juga telah mengetahui alasan Oksun bersikap tak sewajarnya manusia. Semua berawal dari masa kecil Oksun yang kelam setelah dia ditinggal ibunya sendirian di dekat markas militer Amerika. Luka dan kesengsaraan itu membuatnya tumbuh menjadi sosok yang kejam dengan ambisi gila. Tujuan hidupnya adalah untuk menjadi orang paling berkuasa di dunia, ngalahin 9 naga, bahkan ngalahin Presiden Amerika. 넌 전쟁을 막는답시고 부지런히 뛰어다녔지만 내가 버튼을 누르면 지구상의 모든 사람들은 한반도의 전쟁 따위는 잊고 국신이라도 된 듯한 기분이신가 봐요. Namun, Munju memiliki kejutan dan plot twist untuk Oksun. Tepat saat tengah malam, Junsang muncul untuk menahan ibunya sendiri atas tuduhan pembunuhan, spionase, dan pencucian uang. Dia juga membongkar semua penyelidikannya selama di Jerman, termasuk saat Oksun menggunakan nama Miji, asistennya Munju, dalam transaksi dengan Korea Utara. Dan semua itu dilakukan bukan untuk Junsang, melainkan untuk ambisinya sendiri. Merasa terpojok, Oksun lantas memanggil anak buahnya. Hal itu sontak memaksa Junsang untuk membawa Munju segera pergi dari sana.
Tujuan mereka adalah kamar pribadinya Oksun, yaitu untuk menghubungi Presiden Korea Utara dan memberitahu bahwa transaksi kapal selamnya gagal. Namun untuk sampai sana, mereka harus berhadapan dengan anak buah Oksun. Naas dalam aksi kejar-kejaran itu, Junsang terluka. Dia lantas menyerahkan kunci kamar ibunya kepada Munju. Dan saat itulah Junsang membongkar kenapa dia berkhianat dari ibunya sendiri. Yaitu karena di masa kecil dulu hanya Junik yang dia miliki selagi orang tuanya sibuk mengejar kekuasaan. Junik bahkan menjadi panutannya, sehingga kini Junsang ingin melanjutkan perjuangan Junik untuk menciptakan perdamaian dunia. Sementara di luar, pasukan khusus Korea Selatan mulai mengepung kapal dari segala sisi. Sontak Oksun juga mengerahkan pasukan untuk bertahan. Maka peperangan di tengah laut pun berlangsung epik. Tak disangka di antara pasukan khusus itu ada Mark yang diutus langsung oleh Bu Presiden untuk menyelamatkan Munju. Seperti biasa, jagoan kita ini dengan mudah menumbangkan lawan-lawannya. Namun sayangnya pergerakan Munju ketahuan oleh Antek Oksun hingga dia terpaksa bersembunyi. Situasi bertambah tegang saat seseorang menemukannya. Ternyata itu adalah Mark. Dan yap, reuni keduanya diwarnai adu cungur singkat sebelum akhirnya Mark kembali full power. Dengan sigap dia melibas semua penghalang, membuka jalan bagi Munju menuju kamar pribadi Oksun. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mencapai kamar dan langsung menghubungi Presiden Korea Utara. Dalam kesempatan itu, Munju membeberkan rencana licik Oksun untuk mengadu domba negara-negara besar. Setelah mengetahuinya, Presiden Korut kemudian memberitahu Munju cara menghentikan serangan rudal nuklir, yaitu dengan menghancurkan koper yang dimiliki Oksun. Mereka berdua lantas segera bergerak mencari Oksun yang kini bergerak ke lantai paling atas kapal. Namun untuk sampai ke sana, Munju dan Mark harus lebih dulu melawan pasukan bersenjata milik Oksun. Pergelutan sengit nan menegangkan pun tak terelakkan. Munju sempat tertahan oleh tangan kanan Oksun. Beruntung, seperti biasa, Mark datang menolongnya. Naasnya, Oksun sudah memasukkan kode sandi dan seketika itu juga kapal selam nuklir di bawah perairan mulai membuka peluncur rudalnya. Tinggal satu langkah lagi, rudal nuklir siap meluncur dan menghancurkan dunia. Tapi tiba-tiba beruntung Mark dan Munju tiba tepat waktu. Namun masalah belum selesai karena gilanya Oksun benar-benar mind-blowing. Dia mengancam akan menembak dirinya sendiri yang otomatis akan memicu peluncuran rudal nuklir ke Amerika dalam hitungan menit. Untuk membatalkannya, mereka membutuhkan kode luncur yang sialnya kode itu malah dibuang Oksun ke laut. Menyadari dirinya terkepung, Oksun lantas melakukan hal nekat ini. 이런 순간을 꿈꿨던 것 같다. Setelah Oksun COD sama malaikat maut, kini Munju hanya punya waktu 10 menit untuk menghentikan rudal. Dia dan Mark pun bergegas menuju ruang kendali. Tanpa membuang-buang waktu, Munju langsung menghubungi Presiden Korea Utara lagi untuk meminta kode peluncur. Tapi sayangnya kode itu ada di tangan Raja Idisha. Tapi lagi-lagi sutradara berpihak pada Munju si janda yang tak berselang lama Raja Idisha menghubunginya dan menyerahkan kode tersebut. 5, 4, 3. Dan alhamdulillah kapal selam kembali ke posisi awal dan rudal tidak jadi diluncurkan. Tapi mereka belum bisa bernapas lega sebab sebelumnya Oksun sudah menyetel bom di dalam kapal, di mana bom akan meledak jika Mark beranjak dari ruang sempit itu. 뭐예요? 10km 이상이에요. 화물선 전체가 위험해요. Mark pun memaksa Munju pergi sendirian sementara dia akan menjinakkan bom. Awalnya Munju bersikeras untuk tetap tinggal di sisinya dan rela meninggoy bersama si dia. Namun Mark mengingatkannya bahwa masih banyak nyawa pasukan yang harus diselamatkan.
문주 씨가 소중히 지키고 싶은 것들을 생각해봐요. 문주 씨, 나에게 기회를 줘요. 나 이제 평가 필요 없어. 저 사람한테 가요. 특공대 팀장. 문주 씨 무사했죠. 나도 당신한테 무사히 돌아가고. Dan setelah dibujuk habis-habisan, Munju akhirnya mau pergi untuk memanggil tim penjinak bom sambil berjanji akan kembali. Namun yang tak dia sadari, Mark telah menipunya karena sebenarnya tidak ada cara untuk menjinakkan bom itu. Munju pun sempat menolak ketika hendak dievakuasi ke kapal darurat. 구명정으로 모시겠습니다. Tapi begitu Mark berbicara kepadanya melalui alat komunikasi tim, secara ajaib Munju langsung luluh. Dengan linangan air mata, dia pun bersedia diselamatkan. Dan tepat di depan matanya sendiri, Munju menyaksikan kapal itu hancur berkeping-keping menelan orang yang paling dia cintai. 내가 죽어도 아깝지 않은 여자를 만나는 꿈. 할머니, 깨고 싶지 않았어, 영원히. Yah, janda 2 kali deh. Keesokan harinya dunia dikejutkan dengan kabar perdamaian antara Amerika dan Idisha. Sementara itu, Munju harus menerima kenyataan bahwa dirinya dikeluarkan dari partai dan otomatis bukan calon presiden lagi. Namun Bu Presiden justru meminta bantuannya untuk memediasi perundingan antara Idisha dan Korea Utara terkait pembongkaran kapal selam nuklir. Singkatnya, Munju berangkat ke Amerika dan di sanalah dia bertemu Anderson Miller. Dan jelas sekali Anderson pun jatuh hati dengan pesona janda satu ini. I never visited Korea because I didn't feel like I had anybody, but I wanted to be the first to tell you that I guess I have you now. The president will see you now. Begitu kembali ke Korea, Munju langsung menjenguk Miji yang masih dirawat. Di sini mereka menonton berita yang menunjukkan dukungan publik terhadap Munju tak pernah surut. Bahkan Bu Presiden sendiri terang-terangan mendorongnya untuk maju di pemilihan berikutnya, seperti halnya Pak Owi merestui Pak Owo. Munju sempat bimbang karena tujuan awalnya hanyalah mencari kebenaran di balik pembunuhan Junik. Ditambah hatinya masih digelayuti duka mendalam atas kepergian Mark yang sampai sekarang jenazahnya saja belum ditemukan. Namun Bu Presiden tak lelah membujuk Munju, orang yang paling dia percayai. 내가 널 지지하면서 통합의 메시지를 줄 수 있을 거야. 네 개인의 관점이 아니라. Kita lalu diberi kejutan kecil di akhir. Mark terlihat berada di gurun Gobi sedang mengubur kalung milik Munju. Apakah artinya Mark belum meninggoy? Jawabannya sesuai kepercayaan masing-masing. 나의 북극성 위에서. Kemudian kita melihat Munju kembali berdiri di depan pendukungnya. Disinilah dia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden Korea Selatan ke-22. 선거 출마를 선언하기 위해 이 자리에 섰습니다.